Puji Tuhan, saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayatnya yang ke-31, hal yang menarik kita melihat bahwa Gideon dipilih oleh Allah untuk menjadi hakim pada waktu itu, memimpin bangsa Israel menghadapi peperangan. Dan satu hal saudara, kita melihat Yoas yang adalah ayah dari Gideon pada waktu itu ketika diperhadapkan dengan keadaan di mana anaknya harus memimpin peperangan, yang dilakukan oleh Yoas adalah mendukung anaknya. Memang saudara, kita tahu bahwa Gideon dan juga pasukan Israel, mereka akhirnya bisa mendapati kemenangan karena ada Tuhan beserta dengan mereka. Tapi satu hal saudara yang tidak bisa juga kita lupakan, satu hal yang bisa kita pelajari dan perhatikan, bahwa ternyata dukungan oleh orang sekitar juga menentukan di dalam kehidupan kita. Saudara, juga di dalam Keluaran, di situ kita melihat Yitro yang adalah mertuanya Musa, ketika dia mengunjungi anaknya Musa, dia melihat bagaimana Musa mengadili bangsa Israel dengan sendiri. Dia melihat bahwa baik bangsa Israel juga Musa sama-sama mengalami kelelahan. Kemudian Yitro memberikan nasihat supaya dipilih orang-orang yang bisa mewakili Musa dalam menentukan perkara-perkara orang Israel. Dan hal yang baik memang terjadi saudara. Baik orang Israel, baik Musa kemudian tidak lagi mengalami kelelahan. Hal yang menarik juga selanjutnya saudara, dalam Markus pasal yang kedua, kita melihat di situ dituliskan ada orang yang sakit, orang lumpuh pada waktu itu, dia rindu untuk disembuhkan. Dan ada 4 orang yang menolong dia, menopang dia, mengangkat dia untuk bisa berjumpa dengan Yesus. Dalam Markus tersebut saudara ditulis bahwa mereka mengangkat dia. Dan memang Alkitab tidak mencatat siapa keempat orang ini. Apakah dia itu saudaranya dan orang yang sakit, apakah mereka itu adalah sahabat-sahabatnya atau rekan-rekan kerjanya, tidak ditulis. Tapi satu hal kita melihat saudara, dengan apa yang mereka lakukan dengan orang ini, kita bisa melihat bahwa ada kerinduan dari keempat orang ini. Mereka saling menolong, saling mendukung satu dengan yang lainnya supaya yang sakit ini mengalami kesembuhan, dan memang mereka akhirnya mengalami kesembuhan. Nah saudara, kembali lagi di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, kita diciptakan karena kita membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kita tidak bisa sendiri dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kita sehari-hari menghadapi masalah. Manusia mempunyai keterbatasan. Makanya saudara, Tuhan mengirimkan kepada kita orang-orang di sekitar kita untuk terus membantu kita, mendukung, menolong, saling mendoakan, saling menopang. Karena memang hal-hal seperti ini adalah produknya Tuhan. Tuhan sangat senang dengan orang-orang yang suka menolong, karena memang ada Yesus di dalam kehidupan mereka. Dengan ada iman juga di dalam kehidupan mereka, mereka punya kasih untuk melakukan pekerjaan baik. Firman Tuhan katakan kita manusia diciptakan untuk melakukan perbuatan yang baik, bukan untuk melakukan perbuatan yang jahat, perbuatan dosa. Ini kebenaran firman Tuhan. Di dalam Galatia pasalnya yang ke-6 ayatnya yang kedua, di situ ditulis, bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu, sebab demikianlah kita memenuhi hukum Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan orang percaya inilah yang Tuhan mau di dalam kita. Ketika kita punya iman kepada Tuhan Yesus Kristus, wujud dari iman itu adalah membantu, bertolong-tolonglah menanggung beban saudara-saudara kita seiman, saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita, baik keluarga, suami mendukung istri, istri mendukung suami, anak mendukung orang tua mendukung anak, sesama saudara, sesama rekan kerja, baik di pelayanan, jemaat mendukung gembala, gembala mendukung jemaat. Di sini saudara kita melihat betapa indahnya ketika kita sama-sama di dalam kesatuan itu, saling mendukung, saling membangun, bukan menjatuhkan, bukan mengutuk, bukan ada cemburu, iri hati. Ini pekerjaan-pekerjaan iblis saudara. Tapi saya percaya sebagai orang yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan kita diciptakan Tuhan untuk kita melakukan perbuatan baik. Dan hari ini menjadi bagian kita sebagai masyarakat Indonesia yang takut akan Tuhan. Saudara, pemerintah kita tidak bisa sendiri dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tim medis juga tidak bisa sendiri. Presiden kita tidak bisa sendiri. Butuh seluruh masyarakat
masyarakat Indonesia untuk bahu-membahu menghadapi keadaan ini, supaya apa yang menjadi tujuan dari pemerintahan kita, supaya Indonesia bebas dari COVID-19 bisa tercapai. Untuk itu saudara, mulai dari hal yang sederhana dalam kehidupan kita adalah patuhi pemerintah. Itu ikuti protokol demi protokol yang diberikan oleh pemerintah. Jangan kita menjadi orang yang acuh tak acuh. Ingat saudara, dengan keluarga kita di rumah. Oke, mungkin kita tidak, tapi bagaimana dengan orang-orang di sekitar kita? Firman Tuhan katakan kita ini diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Kembali tadi Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu, dan kita melakukan perbuatan-perbuatan baik dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Mari saudara yang dikasih Tuhan, jadilah masyarakat yang baik dengan mendukung pemerintah kita, dan juga karena kita adalah orang-orang yang takut kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang menghormati Tuhan, yang beriman kepada Tuhan, dan wujud dari iman itu adalah mendukung, kita menolong, kita menopang dengan yang paling sederhana. Yang pertama kita doakan. Ketika saudara punya berkat yang lebih, mari saudara bagikan kepada orang-orang sekitar kita. Tapi yang paling penting dalam kehidupan kita, menjadi orang yang taat, takut akan Tuhan dan beriman, sehingga iman itu diwujudkan dari perbuatan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.